ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرف وكرم ومجد وعظم حفاظ وقراء القرآن، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد سيدي والد عدنان وعلى آله وأصحابه ذوي العلم والإرفان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كما بلغتنا بداية رمضان فبلغنا نهايته وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ومن الأعمال إحسان يا رب العالمين. اللهم أسعدنا بليلة القدر وأعظمنا الأجر يا رحمن الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap musalla Nurul Misbah, hadirin hadrat as-saimin as-saimat yang rahmat Allah, serta para pemirsa yang saya banggakan. Hari ini Ahad, tanggal 19 atau 20 Ramadan 1447 telah berlalu begitu cepat. Sisa masih 11 hari lagi atau 10 hari lagi. Berarti kita akan menyelesaikan Ramadan tak lama lagi. Lebih dikit yang sisa sama yang sudah kita kerjakan. Berarti ibu-ibu siap-siap nak lebaran. Tapi ingat, masa kini lagi masa susah. Jangan muluk-muluk, jangan banyak pinta. Saya lihat banyak bapak-bapaknya ubahan cepatnya. Cepatlah uban, sesuai dengan umur. Karena banyak salah. Banyak salah oleh istrinya. Kena marah pula diutui. Sudahlah. Ngomong apa? Susah. Dibantah mana, Jangan dembel itu. Ujung-ujungnya nahan, palak botak. Betul ya? Betul ya? Jadi ibu, seadanya be. Ya. Dulu saya pernah sepakat sama Ustaz Taufik rahimahullah taala. Ustaz, iwak mahal. Pempek mak sewan semacam ini. Mana kita ustaz-ustaz sepakat. Mak godo-godo baik. Ustaz, makan orang kita ni tamu datang, pengen orang sudah makan. Apa kita sajikan? Kita payah-payah masak. Kalau makan orang sedih. Betul lah. Ibu mana gosok dari pagi nak nyiap makan tamu. Dah ada makan lo? Sedih. Mana Ustaz? Nama ini salah Ustaz. Jangan godo baik. Banyak telurnya diudang. Godo udang. Ya Ustaz apa ya?
relasi. Mereka orang sungsang, anak kata, sudah yang bagi. Alhamdulillah. Betul kita sepakat orang satu berapa mahal. Dari uang mahal waktu itu 100.000 dah mahal. Menaik 1/4. Mahal lagi. Makanya bebo tak perlu nak mulu-mulu. Iwak nak tak perlu nak satu-satu, 1/4 jadilah. Dah. Yang penting ada rasa pempek, dah. Jadi dosa mulu-mulu, dosa banyak-banyak. Seado yang baik. Jangan maksud la kalifullahu nafsan illa wus'aha. Hadirin hadirat berbahagia, pada pagi yang bahagia ini saya akan menyampaikan yang cukup penting, yaitu masalah kitab Allah, Al-Quran. Ketahuilah, kitab suci yang Allah turunkan ke dunia ini sebelum Muhammad ada 3. Berarti kitab suci, kitab samawi, atau kitab yang turun dari langit dari Allah ada 4. Itu. Kita orang mukmin, orang muslim, orang ahli sunnah wal jamaah wajib mengimani 4 kitab. Apa itu? Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ya, wajib mengimani. 4 semuanya yang wajib diimani kitab yang asli. Saya ulangi. Kita wajib mengimani 4 kitab. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Yang asli. Kalau yang bukan asli, tidak wajib. Berarti itu karya orang. Tidak. Berarti yang sudah direvisi, yang sudah diintervensi, yang sudah dirubah, yang sudah ditambahi, yang sudah dikurangi, maka kita tidak wajib mengimaninya. Itu pertama. Yang kedua. Ketiga, kita wajib mengimani 4 kitab. Taurat, Zabur, Injil, Quran. 3, kita wajib mengamalkannya, Al-Quran. 3, wajib mengimani, tapi tidak wajib mengamalkannya. Jelas? Jelas? Jelas, ngantuk dah. Jadi, kita wajib mengimaninya dan tidak wajib mengamalkan isi kandungan kitab 3. Taurat, Zabur, Injil. Kenapa? Karena sudah ada gantinya. Yang lebih konkret, yang lebih sempurna, yang lebih valid, yang lebih sahih. Terjamin kesucian. Terjamin kesuciannya. Terjamin penjagaannya. Sebab apa? Sebab Allah yang jaga. Bukan manusia. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menjaga zikr Quran. Kalau Ahmadiyah zikr aslinya kitab mereka. Kitab apa dia? Kita tidak. Zikr aslinya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra Al-Quran wa inna lahu lahafidhun. Dan kamilah yang menjaganya. Makanya Al-Quran utuh. Sempurna, tidak berubah. Susunnya, tatanan Al-Quran. Dari zaman Nabi sampai detik ini. Sampai besok. Sampai lusa. Sampai minggu depan. Sampai bulan depan. Sampai depan, sampai kiamat. Tak berubah. Kalau ada yang nak berubah, langsung goncang dunia. Apa? Allah yang jaga. Allah yang jaga. Allah kerahkan orang-orang yang hobi dengan Al-Quran. Dulu saya bertanya, kita tanya sama Buya, gimana cara Allah menjaga Al-Quran? Apakah seperti saya punya istri, punya anak dijaga? Kita punya anak, saya punya istri, anak perempuan maksudnya. Ya, yang lebih anggon kan anak perempuan. Anak-anak tak anggon dulu. Ibu kan punya anak perempuan anggon. Jaga anggon tu. Jangan sia-siakan. Jangan dibaik-baikkan. Lindungi mereka. Lindungi anak perempuan. Pakainya bagus. Tidak nembek lu kili. Tidak nyangkut sini. Siruk sana, siruk sini. Kadang-kadang budak sini. Lagi tidur sana, tidur sini. Ibu ini tak apalah. Tidur di sana juga. Awas. Ngomong di sana, lagi mau fatal. Hati-hati. Udah mulai pintar, ngatai pintar. Betul tak? Ada tak? Hati-hati. Ada.
bahaya. Anggap amanat Allah. Nah, kita lindungi masih kita jaga, kita kontrol, kita apa namanya kita berkeluar dari izin kita nak tahu kemana dia pergi, kapan dia balik, sama siapa, ngapa ke sana. Lagi nonton barang dia, nonton jahat, nonton film jahat. Kata kenapa begini? Antar buka. Nonton film jelek. Ya Allah Tuhan. Oi, kamu nak buka apa? Tak buka dulu lah dia. Jadi hati-hati. Kita jaga lindungi, kita beri pakaian untuk Allah. Tidak khali'ah. Tidak membawa kesan-kesan yang menimbulkan maksiat. Ngomongnya kayak banci. Jalan nggak enggak. Hati-hati. Nah, kita melindungi mereka seperti itu. Kita jaga pergaulannya, jaga apa namanya omongannya, jaga semuanya lah kau yang satu. Atau seperti kita punya duit, dokter fikri dua tanah, laki 10 M, wah banyak 10 M, dua alternatif, ima simpan di bank atau beli berangkas, kita beli berangkas, terbangkas dulu, bukan berangkas, tak paham, berangkas, bukan berangkas. Saya faham. Berangkas tu untuk duduk duit. Tempat nyimpan duit. Uang dulu namanya lemari besi. Gobok besi. Nah, ini namanya berangkas. Berangkas tu apalagi yang sekarang. Kuncinya dua macam. Ada manual, ada pakai pin. Manual kunci biasa, pakai pin manual. Tabal pin. Besarlah. Apa dia? Pintunya daripada duit. Demi keamanan. Demi kenyamanan. Ketenangan hati, duit terjaga. Tahulah masalah. Jadi dokter fikir punya duit 5M. Simpan di berangkas. Dikunci. Manual. Dikunci elektrik. Taruh di lemari lagi. Lemari dikunci lagi. Bilik tak bilik. Bilik kunci ke? Tak lemari kunci. Pagar kunci. Satpam buat jaga. Berlapis keamanan. Untuk apa? Untuk menjamin keutuhan. Untuk menjamin keamanan. Untuk menjamin apa? Uang tadi. Agar tidak hilang. Tidak ada soal uang. Okey? Apa hasil itu? Tidak. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Al-Quran agar menciptakan manusia-manusia yang cinta Al-Quran. Caranya, Allah menjaga Al-Quran adalah Allah menciptakan manusia yang hobi Al-Quran. Demen Al-Quran. Tegak duduk Quran. Bahkan ngigau pun Quran. Mimpi pun Al-Quran. Bukan mimpi basah. Jangan mimpi basah. Mimpi Al-Quran. Tiap pun Al-Quran. Ini terbukti. Anak punya guru Syekh Al-Marhum. Syekh Ali Ulayan. Apa sih? Quran Masya Allah. Kayak banyu. Sudah mendarah daging. Kita dia tidur lagi mimpi. Ngigau. Masuk Quran. Ngigau. Syekh. Ya, anak tidur. Macam Quran. Ya. Itu. Itu yang macam Quran. Berarti sudah menjadi. Allah SWT ciptakan manusia seperti. Cinta Al-Quran. Di mana Al-Quran? Apa mana Al-Quran? Quran. Dan orang ini Allah beri di hati rasa cemburu. Kalau dia hadir di majlis Quran. Tilawah lagu-lagu atau biasa tartil ataupun imam. Salah, syuk. Orang yang hafakan gergetan. Salah. Lidahnya nak menulis. Lidah itu rasa cemburu. Quran kalau salah dia masa bahkan marah. Salah tu sekali. Betul Ustaz? Mulai hafid. Kalau nggak hafid, kalau baca salah, nak marah betul. Kamu ini punya mata tidak? Itu rasul. Enggak Allah ciptakan itu. Makanya kalau anda punya anak, punya cucu, punya suami, hafal Quran, berarti Allah ciptakan untuk anda kemuliaan, kehormatan. Orang-orang yang cinta Al-Quran, orang-orang yang menyayang Quran. Betul. Lalu kalau kita lah tua, Bu, lah tua,
Masalah kabur. Nak tengok, repot. Jangan sampai anak-anak kita pun buta aksar Quran. Jangan sampai. Alhamdulillah di mana-mana. Banyak baitul Quran. Tahfidz Quran. Pembinaan Quran. Macam ikhra-nya. Oh, banyaknya. Jangan sampai kita sia-siakan anak-anak kita. Cukuplah kita butuh hukum. Mungkin bisa ngaji, baca. Tapi lancar. Bata-bata. Banyak yang macam alif, ulang alif lagi kita pada kali. Ada? Ada? Tapi jangan kecewa. Kalau Anda baca Al-Quran terbata-bata, pahala double, bukan? Ini Rasulullah. Kan Anda baca alif, lam, alif, lekat. La, mim, kata dapat 2 pahala. Satu dia baca Quran, satu terbata-bata dinilai oleh Allah. Ibu tak boleh segan, tidak boleh malu. Kalau baca seperti itu, gagap ke? Tak apa, bapak juga. Jangan malu. Dapat pahala 2. Itu, subhanallah. Itu semua motivasi Rasulullah untuk kita tetap belajar. Terbaca Al-Quran. Walaupun terbata-bata. Ini kena terbata-bata, tidak baca. Ujung-ujung, baca Al-Quran. Lupa. Jadi kita, walaupun terbata-bata, tetap baca Al-Quran. Kemudian masa kita. Jadi, beruntunglah kalau Anda punya anak, punya menantu, punya cucu, yang hafizul Quran. Allah hormati. Allah sayangi. Ingat, orang yang sedang menghafal Al-Quran, tak tahu dia mati. Nanti Allah utus malaikat. Ngajari dia Al-Quran. Kita boleh tahu. Nanti Allah bangkitkan Pak Taj. Apa Taj? Mahkota. Dia beruntunglah ibu-ibu punya anak yang hafal Al-Quran. Berarti Allah ciptakan manusia yang ahlullah wa khasatuh. Nabi bilang ahlul Quran khasatuh. Orang khusus, orang spesial. Spesial. Kalau sekiranya anak kita menghafal Al-Quran. Ada bu? Jauh hati. Jangan sampai kita lah butuh huruf, anak butuh huruf, cucu butuh huruf. Nak ke mana? Saya sering pesan sama jemaah. Kamu ini yang tua-tua 45 tahun, 50 tahun, berbekallah ilmu agama. Belajar. So, kata-kata belajar Al-Quran, itu kata terlambat. Tidak kata terlambat. Kalau komputer nak belajar pesawat, ya terlambat. Nak belajar mobil, masalah kabur. Membuang ke. Tapi yang namanya belajar Al-Quran, tidak kata terlambat. Sekalipun umur kita 50 tahun. Bahkan itulah yang dikerahkan, yang dimotivasi untuk belajar. Apa? Agar nanti kalau kita tua kaki di rumah baik, bini dah meninggal, atau laki dah meninggal, anak lah tu kalau kita dewan, apa teman kita? Apa teman kita? Berarti bekal agama. Apa? Nak baca Quran tak baca. Nak berita tak baca. Nak berzikir tak kata. Tak baca. Tak cuma dah. Dah. Nak salawatan nak ngerti. Ujung-ujungnya mantu. Terakhir nyusul dia. Nyusul. Makanya kita ada kiai minta amal ni. Catat buku sah, buku tapi kan. Kalau kita rumah kita baca lah. Bukan, modal. Kalau saya modal, saya pesan ke orang jemaah, cari modal untuk hari tua agar disiapkan untuk amal. Kalau kita bukan biasa kita budak ni kan nak mau dewek kan, nak mandiri. Kita lewekan. Dia. Kalau ada laki baru atau bini baru, berkati. Saya pasang kita tengok nak. Cik Mat ni nak minta aku untuk ada. Repot dia baik. Iya, bagus dah baik.
Nak ngeruk dia. Ingat tu. Kalau kita buntu susah tu. Iya, makanya hati-hati. Yang penting kita modalkan. Jadi kita ada Ustaz, tanya Ustaz. Amalan Ustaz, amalan. Doa Ustaz. Hari Jumat, hari Sabtu, Minggu, Senin, minta Ustaz. Ada bekal. Itu simpan. Bukan minta, taruh. Taruh di lemari. Tidak, tidak apa? Ya terus. Kalau kocak di vinil. Ya sejago. Dari air. Dari semut. Dari rayap. Ayat itu, Masya Allah. Alhamdulillah aku dapat ijazah di guru aku. Baca doa. Baca doa itu. Ya. Quran macam itu. Masa ingat tu, ibu. Siapa tu? Bukan berarti ibu ada bapak tidak. Ibu ada bapak juga. Bapak ada ibu juga. Ya. Ya gitu. Kalau sekiranya kita orang Selanjur nak baca Quran, bacanya pelan. Mata mulai kabul. Kata Bu Ana, jangan lupa beli rekaman Al-Quran. Beli rekaman Al-Quran. Ngutang. Kaget pas duduk santai, bukan lagu. Ya, kena hobi lagu serama. Kat serama tu. Ibu-ibu kena tua-tua. Apresiasi. Bukan apresiasi. Tulisan orang. Tidak. Buka Al-Quran. Dengarkan kuping. Sama-sama ustaz-ustaz nak simpan. Kaget dia ustaz tu di rumah dia buka sama Allah. Jangan sama-sama tentang dosa tentang kuburan. Kita perlu diingatkan bu. Perlu kita ingatkan. Kalau kita tak mengingatkan diri kita, siapa ini? Sebentar kita nak balik. Nak balik bu, nak balik. Nak bekal. Bekal lah kata. Kau ini ngumpet di orang. Ya, ngaci maki orang. Minta orang ke kiri. Kata. Ya, kamu boleh masuk kita. Jadi, Al-Quran adalah kitab Allah. Mu'jizatul mu'jizat. Al-Quran ini adalah mu'jizatnya mu'jizat Rasulullah. Rasulullah banyak mu'jizat. Tidak sehitung mu'jizat Rasulullah. Bahkan banyak karya ulama menceritakan khusus tentang mukjizat. Namun itu semua tinggal cerita. Tak pacak dijenguk, tak pacak disentuh, tak pacak disaksikan. Cuma satu masih mukjizat. Apa dia? Al-Quran. Hanya Quran. Mukjizat Rasulullah masih ada. Yang bisa kita tengok, yang bisa kita baca, yang bisa kita bawa adalah Al-Quran. Kata Abu Maliki, kalau Anda ingin membaca sesuatu yang pernah dibaca Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran. Kalau Anda ingin melihat sesuatu yang pernah dilihat Rasulullah SAW, lihatlah Al-Quran. Kalau Anda ingin membawa sesuatu yang pernah dibawa Rasulullah, bawalah Al-Quran. Nabi tak pernah bawa HP, bu. Tak pernah bawa HP. Nak Apple, nak Samsung, tak kata. Usap, aku ngak Quran, di HP, di aplikasi ada. Macam mana? Awak baik, tidak. Tidak. Allah mencontohkan, wong mawak tanpa ngerti, kamu saja himar. Yahmilu asal. Kedai banyak buku, kitab. Pun lain. Tapi dia buyang. Ngawak baik baca. Ada juga binatang, binatang ini ngawan. Mati kehausan. Jangan sampai kita ngawak Quran tapi tak baca. Untuk zaman sekarang kan kita nak mempelajari tajwid, nak mempelajari ulumul Quran, tafsirkan mungkin agak berat. Jangan sampai kita melupakan membaca Al-Quran. Apalagi momen Ramadan. Momen Ramadan sudah baca. Jangan sampai kita abai. Kita biasa-biasa tak. Bahkan dianjurkan oleh ulama, oleh Rasulullah,
kita melebihi dari hari-hari biasa. Baca Al-Quran. Akhwan, sekalian, saya iman. Lalu Al-Quran Allah turunkan 2 kali. 2 sistem, 2 session. Atau 2 fase. Ya. Fase pertama, malam 17. Malam 17 Allah turunkan Al-Quran bukan ke bumi. Bukan bumi. Ya, ke Lauhul Mahfuz. Dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Di sana ditaruh sana. Fase kedua, Allah turunkan ke Rasulullah. Bukan langsung. Tidak kati ayat Al-Quran, ya, turun ke Rasulullah, langsung tidak. Semuanya wasito. Siapa wasitonya? Mereka Jibril. Perantara. Tapi semacam kata ulama, wahyun jaliyun. Wahyu yang jelas. Tidak kati Al-Quran turun ke Rasulullah, remang. Termasuk remang, contohnya, lagi tidur. Alias mimpi. Atau ada orang kan, aku Ustaz, masuk melek. Aku juga ini Ustaz, bayangan putih. Itu memang masih. Kalau ada itu. Al-Quran diturunkan oleh Allah, malaikat Jibril, wahyin jali. Allah turunkan sebanyak 30 juz. Ini Quran. Dari awal sampai akhir, semuanya melalui malaikat Jibril. Dan semuanya wahyu yang jelas. Tidak kata yang lemang, tidak yang kata masih kabur, tidak kata yang masih ragukan, semuanya pasti. Ya. Lalu ikhwan, fase kedua, yang kedua, Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Sifatnya 2 macam. Riwayat pertama mengatakan Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah munajjaman ala hasabil muqtadiyat. Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril selama 23 tahun berikut, ya, munajjaman. Apa munajjaman? Step by step, goli-goli, dikit-dikit, ala hasabil muqtadiyat, sesuai dengan kebutuhan, keperluan. Ya, ada hukum baru ini, ada hukum baru ini, so ayat ini. Okey? Atau soal, ada sahabat atau orang Yahudi atau apa datang, atau manusia murtad yang datang ke Rasulullah nanya. Itu banyak. Sirahnya tanya. Contoh, wa yas'alunaka 'anil ahillah. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Apa lagi? Wa yas'alunaka 'anil Kamu jelas sedikit. Anil khamri wal maisir. Itu bentuknya soal. Turun ayat. Memberikan pertanyaan dan Allah jawab. Ada enggak? Ketika Rasulullah ada kejadian, turun ayat. Atau sahabat berbuat di belakang Rasulullah, Rasulullah dapat informasi, turun ayat. Ya, macam-macam. Ya. Semuanya wah. Jali. Wasitanya Jibril. Kalau tak kata Jibril, takutnya kata lagi, Muhammad mengada-ada. Mengada-ada. Nah, untuk mencekat itu semua wahyu Quran melalui malaikat Jibril. Kalau ingat, malaikat Jibril tidak main-main. Tidak pengkhianat. Tidak pembohong. Jujur apapun yang perintah Allah, itulah yang saya katakan. Nah, masih Rasulullah. Rasulullah Sadiqul Masduq. Rasulullah jujur dan dibenarkan kejujuran. Inti jujur. Mungkin saya ajam bahas. Jujur. Tapi ada tak mengenai kejujuran itu? Bentar. Kita jujur. Kejujuran kita. Ada tak yang mendukung? Yang membenarkan? Kalau kita lihat di akhir zaman, buang salah, pelanggaran, dibenarkan doang. Itu kamu. Nah, ini balik. Kalau saudara, dia Sadiqul Masduq.
Nabi Muhammad dia benar dan dia benarkan. Ketika malaikat Jibril datang Rasulullah bawa apa? Pertanyaan-pertanyaan dari Allah, lalu kata Sadiqul Masduq. Setelah itu benar dan dia benarkan. Hadirin yang berharga. Oleh ingat, Al-Quran yang jumlahnya 30 juz dimulai dari Al-Fatihah diakhiri ke Al-Bin. Nah, tatanan ini bukan dari Rasulullah. Al-Quran tersusun rapi, indah, lemah. Ini semuanya bukan dari Rasulullah. Bukan dari malaikat Jibril. Datang dari Allah. Datangnya dari Allah. Rasulullah baca. Soalnya juga. Malaikat Jibril sama juga. Tidak mana. Ya. Bahkan kalau kita melihat sejarah. Ustaz, mana ini? Ayat pertama sudah melihat. Ketika Rasul berada di Gua Hira, ya, Gua Hira, kita di isinya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasul katanya di Gua Hira, dia tahan sabar untuk mengasingkan diri dari kesibukan dunia, beliau menghindar ke Gua Hira, ibadah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Lalu kita jumpa, coba baca, Iqra ya Muhammad. Iqra. Masa bingung. Mana dah? Ya Jibril, hala macam-macam. Macam apa? Ya, macam apa? Macam doa, macam hizib, macam apa? Macam omongan, macam mantra, macam. Makanya asal jujur. Ya, jujur. Mana? Kalau kita emang apa? Gengsian, baca kan. Dalam gengsi, baca. Tidak. Asal mengatakan tentang pribadinya, aku dah banyak macam. Jujur. Ya? Dia perlu orang Jibril. Kata Jibril, kata saya, ketika Jibril meluk, aku merasa pengap. Dia pasang, Iqra. Ibu, ini perbuatan makan Jibril boleh kita tiru anak kita. Anak kita, kalau dia bandel atau agak larikin, sakit hati, atau agak bebal, ingat yang terima. Dia perlu budak. Ini Rasulullah. Ini makan Jibril memeluk Rasulullah. Ego yang Muhammad, mana betul? Peluk. Baca. Mana betul? Sampai sungai sudah. Anak mak kau. Anak macam. Akhirnya dibacakanlah wahyu Allah. Wahyu pertama secara mutlak. Apa dia? Iqra bismi rabbikal ladzi. Sampai 5 ayat. Titik. Ayat berikutnya kaget pula. Nah, kalau nipu, bohong. Ya. Urutan kedua, tidak kata. Bahkan apa yang ayat itu? Mujahidin idza widari. La yasriqaiduna memang ghair widari. Itu ayat ghair widari itu dia sekian lama ada jedahnya. Ayat sampai tak apa ayat. Potong 2 kalimat. Sama. Kata tak itu. Kan jihad orang yang keluar jihad dengan harta nyawanya itu beda dengan duduk nongkrong di rumah. Sama juga kalau kita masa bapak atau suami ngandalkan rezeki langit. Tidak sama dengan orang yang bergeria di luar. Apalagi perjuangan. Kalau tidak keluar, tidak mungkin. Kata Allah, tidak sama orang yang bakat keluar berjihad, hijrah, dengan orang yang duduk nongkrong di rumah. Kecuali kata Allah, orang yang punya uzur. Ima sakit, ima binyak lahirkan,
atau ada ibu yang tua, seperti macam contoh, Wes Al-Khani. Wes Al-Khani statusnya sudah sahabat. Sahabat. Tapi dia statusnya di bawah. Jadi tabi. Kenapa? Karena di rumah dia ada ibu yang tua. Yang perlu dirawat. Yang perlu dilindungi. Yang perlu diperhatikan. Akhirnya dia tidak jadi ke Madinah. Nah, padahal ini kedudukan sempurna, mulia, bila dia mendapatkan status sahabat. Itu tinggal beliau. Apa? Untuk mendapatkan kemuliaan, kebaktian dia kepada akhirnya beliau ini mendapatkan kemuliaan. Rasulullah pesan kepada Sayyidina Umar, ya Umar, kalau haji atau umrah, ketemu sama Uwais Al-Qarni, kirim salam. Nabi kirim salam. Kenapa? Kebaktiannya kepada ibu. Jadi orang kecil orang mulia. Anak jadi mulia kalau dia bakti kepada orang tua. Pertama sama ibu. Bahkan ada seorang sahabat, biasa siapa yang harus bakti? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. 3 kali. Bukan 3 bini, Ustaz. Salah paham. Ada yang bilang, oh berarti di rumah ada 1 ibu. Ibu sikap, ibu 2. Tidak. Ada yang memahami itu. Salah tu. Maksudnya, ibu sikap ni lah. Setuju, Bu? Setuju? Oh. Ibu sikap lah. Nabi tekankan supaya anak tu berbakti ibumu yang ini, ibu yang ini, ibu ini. Begitu. Faham ya? Setuju? Takut. Hati-hati, orang itu bahaya. Ada rencana terselubung itu. Tak ngawal lagi. Dia depan ibu tak ngawal. Belakang. Habis. Itu sering ambil ya. Baik bahagia bahagia. Jadi, kemuliaan yang Allah berikan kepada Uwais Al-Qarni sampai Rasulullah kirim bahkan Rasulullah pasal Masya Allah minta doa. Minta doa. Berarti luar biasa. Ingat kebaktian kepada orang tua segalanya. Bahkan urutan kedua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu wa bil walidaini. Urutan kedua. Orang tua. Orang tua kedua bapak dan ibu, utamanya ibu. Kedua bapak. Ya. Hadiah berbahagia. Lalu ingat tuh, tatanan apa? Dia ada surah, urutan surah, ya, ada nama surah, ada mujazza, ya, ada kalimat, susunan, ya, semuanya itu, ya Allah, bukan dari Rasulullah, bukan juga dari malaikat Jibril. Berarti Quran sangat rapi, indah. Lalu ketika Al-Quran turun, tuh, kita belajar tafsir kan di sini. Sebenarnya cerita, tidaklah seorang Rasul diutus pada kaum kecuali disesuaikan kondisi kaum. Nabi Musa kaumnya apa? Jago sihir. Nabi Musa punya mukjizat untuk menghantam sihir, pangkat. Nabi Muhammad ketika diutus, kaumnya apa? Apa? Ahli sastra. Dah. Dah. Bahasa jahiliyah itu. Ya, yang sangat. Ngapa kan jahiliyah? Kan semua bukan makin bodoh. Tidak. Jadi ketika sudah diutus, kaum Arab waktu itu, orang ahli sastra. Ahli sastra. Ahli bahasa. Di Mekah itu ada bahasa ukal. Di Mekah ada bahasa kalangan. Tuh, itu Palembangnya ada kalangan ya. Di Mekah ada dulu. Namanya bahasa ukal, bahasa mingguan. Bahasa mingguan ini banyak yang datang di kampung-kampung. Belanja nyetok. Di kalangan itu nyetok. Jadi habis dagang jual beli, mereka itu berlomba. Lomba apa? Mengeluarkan
atau memuji sukunya, kabilanya, hartanya, pasukannya, tampilan. Mereka tampil itu bukan ngomong biasa, pakai syair, pakai gebrisan. Nah, tanpa teks, katanya bahasanya irtijal, langsung spontan. Nah, kalau yang bodoh, tidak mungkin. Nah, mereka itu ahli sastra. Makanya Allah turunkan Al-Quran penuh dengan sastra. Sastra ini. Kalau Anda belajar ilmu sastra Arab, pasti sumber patokannya, ukurannya Quran. Punya syair, punya ini, bed. Indah. Alif Lam Mim Ha Mim Ain Sin Qaf Taha Qa Nun. Enak. Ada tak? Tuh anak minta informasi. Ada tak kitab karya manusia yang dimana huruf? Dokter mungkin punya dokter. Ada tak? Antum pernah baca kitab buku bacaan? Di mana dia huruf? Katakanlah huruf hijaiyah atau hurufnya Masehi. Ada tak? Hati. Tidak hati. Cuma aku ada menunjukkan mukjizat yang istimewa. Terjemahan pun tak tahu. Tidak. Hanya Allah yang tahu. Ada yang menerjemahkannya hak artinya ini, mim artinya ini, lam artinya ini. Itu tidak pasti. Ya. Ingat, istimewa Al-Quran bermula dengan huruf tidak lebih 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 maksimal. Minimal Al-Quran. Apa contoh? Nah, 1 huruf. Nun. Pergi. Qaf. 2. Yasin. Taha. 3. Alif Lam Mim. 4. Alif Lam Mim Ra. 5. Ha Mim Ain Sin Qaf. Titik. Maksimalnya 5 huruf. Minimalnya 1 huruf. Lebih situ tak kacik. Apa sih hikmahnya? Allah. Lalu ikhwan. Siap. Kita putus ya, pembacaan, pembahasan. Lalu ketahuilah. Kita ini bebo sedang berada di bulan suci. Di bulan memang Allah turunkan Al-Quran. Nah, mari sama-sama di momen Ramadan bacalah Al-Quran. Sebanyak-banyaknya. Sedapatnya. Memang mata ini ngantuk kepada Al-Quran. Lawan. Kadang-kadang megang Quran lemas. Capek, penat, ngantuk, lesu. Lawan. Itu namanya nafsu. Tidak. Baca hafiz berjam-jam, tak apa-apa. Tidak lemas. Tidak. Bahkan kalau ada hafiz, ada Quran, kadang mana hafiz. Kalau saya hafiz, sejam tak terasa. Quran, 5 menit langop. Ngantuk, dah tidak jemput. Betul tak? Istighfar. Istighfar. Lawan tu. Lawan. Ya. Anak tu satu cerita. Anak punya guru. Guru dari Magelang. Anak sebut namanya Pak Hafan. Mbah Pur. Mbah Taifur. Syekh Kiai besar. Ini Palung San Abu ada. Jadi dia ni hafal Quran. Hafal Quran matang. Mungkin maksudnya. Mungkin baca Quran. Hafal. Jadi kita ni salutnya dengan Syekh ni. Dia baca Quran dulu. Tapi apa? Dia hafal. Ulang. Ngantuk. Jongkok. Duduk jongkok. Masih ngantuk. Setengah duduk. Seru. Masih ngantuk tegak. Masih ngantuk saya berjalan. Quran campak berjalan.
saking lawan nafsu. Kita tidak bukan tu lah. Ada bantai langsung itu. Betul ya? Betul. Taubatlah. Lawan itu. Kecuali sama-sama akan ibu kita, Masya Allah. Luar biasa mesti bangun. Masya Allah. Bangun jam 3 lah bangun. Ya, nyiapkan apa untuk sahur. Sampai kopi. Kadang-kadang kalah suaminya. Kopi Pak ya. Hidup. Nah, bangun. Ini 13. Ibu-ibu. Anakmu laki. Sayang yang laki. Tapi kopi juga tak hidup. Bangun je. Itu ibu-ibu 13, mak-mak 13. Di sini tak ada. Kata. Asal. Oi, jalan bangun. Tahu. Aku capek. Iya. Habis ni lah. Sengkut puasa nak belajar. Pakai nanya apa? Kak nak belajar apa? Makan apa? Ya Allah. Lampak. Oi. Iya. Nak iwah. Nak udang. Sambal apa Kak? Sambal buah. Aduh. Amat nian. Jadi bersyukurlah kalau ada bini tak itu. Alhamdulillah. Buka puasa macam itu. Nyiap ke. Kurang tidur ibu. Tapi sehat-sehat. Nak buka dia ajak nak ngopi pakai susu tidak. Apa kopi black? Ya Allah takut. Alah kelompok je. Makanya orang luar tu banyak bini sama orang Palembang. Tapi ibu jaga kehormatan, kemuliaan akhlak itu jaga. Jangan rusak. Jangan sampai kita tertipu dengan budaya luar. Budaya Palembang Masya Allah mulia. Banyak orang galak begitu. Nah jaga. Masya Allah. Kurang tidur. Kaget bersih-bersih kamar. Kita ngorok. Balik sini tidur. Dia wingkas dulu. Wingkas dapur. Betul tak? Wingkas dapur, kamar, mandi. Pencucian pula. Ke pasar. Sengkut. Masya Allah. Kita doakan ibu yang macam itu. Panjang umur. Sehat afiat. Banyak unjuk laki duit. Sehat afiat insyaAllah. Apa yang tidur? Ini tadi. Syekh tadi namanya Syekh Taiful. Baru meninggal. Jadi mereka memang gaji baca Quran. Memang sungguh-sungguh baca Quran. Ya. Jadi sampai baca sampai jalan. Sampai jalan pun ngantuk. Campak kan. Tak sadar. Tak campak. Gendong. Syekh. Gimana baca Quran ngantuk. Kok ada apa? Tak tahu kan. Saking dia melawan ngantuk. Nah, adakah kita seperti itu? Bukan gitu. Gitu kan tuh. Tahu kan? Epo gitu dah. Ya mudah-mudahan tapi insyaallah dengan kita belajar mendengar ya kita ada ulama-ulama Masya Allah baca Quran banyak ya. Kita minimalnya dikit lah. Tapi kalau kata menurut penjelasan ulama minimal ibu menghatam Quran di Ramadan 2 kali. Ya. Jangan sampai tidak ada kita baca khatam Quran. Jangan. Sayang waktu kita. Nah, mumpung kita baca, mumpung lagi sibuk buat kuih. Kadang-kadang selamat kuih effort pula. Ya, bahkan langgar pula masak kosong. Masjid kosong alasan masak kuih. Iya, saya tahu masak kuih. Kapan masak 2 jam masak kuih? Subuh masak kuih. Nak buka masak kuih. Alasan benar. Nak dalam sini orang sama baik. Aku nak bersih-bersih orang tamu. Iya, siapa tak? Allah tak tahu. Tapi jangan lupa langgar kita. Istiqamah penting. Istiqamah dalam ibadah. Tak banyak dikit. Dikit, jangan galau. Jadi itu penting. Menghadapi orang. Biasa hujung-hujungnya inilah. Kalau datang malas, datang inilah, datang halangan. Beralasan, sibuk alasan. Ada gawe. Dah. Mari sama-sama kita gunakan momen yang mulia
momen yang berbahagia, momen yang suci Ramadan, kita gunakan waktu untuk beribadah. Jangan lupa Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT berikan jiwa yang tenang, jiwa yang mantap, jiwa yang sejuk untuk membaca Al-Quran. Ini aja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Asyhadu an la ilaha illallah. Nasaluka jannata. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين الحمد لله رب العالمين حتى يأتينا بركات المجيدات ربنا لك الحمد ما ينبغي وبك تعالى السلطان اللهم صل على نور أحمد سيد الأسرار والدنيا الأيام تقبل من سيدنا مولانا محمد المختار وآله المختار أسلم يحيى هذا من أحمد الطوالي اللهم يا بارك القرآن اجعل القرآن بالحكمة والبيان بارك الله في شهر رمضان بارك الله في شهر رمضان بارك الله في شهر رمضان اللهم عليك سيدنا بارك الله وارزقنا بطاعتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم كما بلغنا بداية رمضان وبلغنا نهاية وعنا على صيام والجهل وتلاوة القرآن وإنه عمل بالسر يا رب العالمين اللهم اجعلنا ليلة القدر وعاد إلينا الأجر يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Nabi dan saya maaf pada saya ampun dan usikum wa iyaya taqwallah. Dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga segala amal ibadah kita serta doa-doa kita diijabah oleh Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahih. Sahih. Ya. Lalu saya ucapkan juga minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Jatuhi rumah. Ya. Hari kedua yang pertama, hari kedua jam 9-an boleh, 10 boleh, terserah, open house, jatuhi. Tapi maaf ibu, dari ibu, kasih tempat nih, tapi tidak apa-apa datang. Ya. Maaf, Jumat main kosong, jatuhi. Ibu Ita kasih, Ibu Ita kasih. Itu aja yang sampaikan ya, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu wasallam